Halo, hari ini gue ditemenin sama Feril. Jadi dia kebetulan menjabat ya sebagai staff Mandalika Racing Team. Asik, mantap banget. Jadi kalian buat yang nggak tahu Mandalika Racing Team, kita akan kuak di sini. Tapi yang basic deh ya, yang umum aja, yang general. Oke, kita langsung aja tanyain ya. Oke, Fe. Mandalika Racing Team tuh seperti apa sih? Sebenarnya dia tuh sponsor atau tim dari motor tersebut gitu. Coba jelasin kalau misalkan gue salah. Oke. Jadi Mandalika Racing Team dibuat oleh Bapak Rapsel Ali, Muhammad Rapsel Ali. Dia adalah mantu wapres kami Haji Kiai Maruf Amin. Jadi dia memikir bahwa kita ada sirkuit nih yang akan menghadirkan balapan MotoGP tahun depan, tapi gak ada tim. Jadi orang-orang Indonesia gimana mau dukung siapa nanti di Mandalika? Jadi sebagai wadah ya. Iya. Sebagai wadah. Iya. Jadi dia berpikir-pikir terus jadi deh tim ini. Jadi tim Mandalika Racing Team. Kami berkolaborasi dengan tim SAG Stop and Go di base-nya di Spanyol. Karena balapan MotoGP kan balapannya banyak di daerah Eropa, jadi lebih dekat di situ buat transportasi, dan talenta rider kan dari situ, dan skill mekanik yang top kan juga dari Eropa lah. Jadi harus berkolaborasi dengan tim dari Eropa karena level di Indonesia masih kurang, kita belum mencapai level itu. Oke, jadi yang gue simpulin berarti kenapa si base campnya itu di Spanyol, karena di Indonesia sendiri mungkin dari segi teknologi kurang canggih dan kurang mumpuni kali ya dalam spek tertentu untuk dipakai untuk MotoGP. Jadi seperti itu. Oke. Orangnya juga teknisi mekaniknya kurang jago lah, harus level top, semua bisa kerjain rapi dan cepet dan teliti, semua cepet dan teliti. Di Indonesia kurang lah. Oh, jadi ada kriteria dan time ya. Jadi pas pergantian, kayak misalkan kita pergantian ban tuh diukur dari detikan kan? Iya, harus lah. Iya, berarti di Indonesia masih kurang berarti. Makanya base campnya di Eropa, Spanyol tentunya. Sebenarnya di Eropa tuh ada berapa pilihan sih, Pe, selain Spanyol? Ya bisa di Spanyol, Italia dan Inggris. Rata-rata tim-tim MotoGP semua campnya di situlah. Antara tiga itu ya. Jerman ada juga satu kan. Masuk. Tapi nggak sebanyak Spanyol dan Italia. Spanyol dan Italia paling banyak. Jadi dominan di Spanyol dan Italia dibanding Jerman. Ya. Untuk ridernya sendiri, V, di Mandalika Racing Team ada berapa rider ya? Oke. Mandalika Racing Team punya 2 tim, satu di World Championship Moto2 dan satu lagi di CEV Moto2. Itu adalah kejuaraan Eropa. Di Moto2 kami punya 2 rider, Tom Luthi dari Swiss dan Boben Schneider asal Belanda. Tapi dia punya keturunan Indonesia. Jadi blasteran ya. Tapi tetaplah dia opa dan omanya dua-dua lahir di Indonesia. Terus kemudian di CEV Moto2 rider kami ada Piotr Bersaski dan Dimas Eki Pratama. Ya, Dimas Eki Pratama adalah Indonesian rider kami yang kami taruh di situ untuk penjanjangan, untuk moga-moga bisa ke Moto2 World Championship. Jadi di Mandalika Racing Team ada Mandalika Racing Academy juga, akademinya, sekolahnya. Jadi CEV Moto2 adalah pangkat paling atas di akademi kami. Paling rendahnya apa? Nanti di balapan lokal situ. Tapi sekarang kita masih main di atas dulu karena kami harus siapin buat orang Indonesia yang bisa ready di top, karena susah buat orang Indonesia cari seat di pangkat tinggi di
di kejuaraan dunia, internasional, Eropa susah banget. Oke, jadi seperti itu ya untuk ridernya. Achievement apa yang dia dapat bisa naik ke bisa dilihat oleh Mandalika Racing Team. Achievementnya apa sih? Siapa ini tentang Dari Dimas? Indonesia itu siapa? Kan Dimas. Dimas ya. Jadi Dimas sekarang di balap di si Moto2. Kita pikir dia yang paling siap lah. Yang dilihat dari kriteria. Iya. Karena yang rider yang paling siap, yang available ya. Yeah. Karena kan Mario Aji, Andi Gilang dengan pabrikan Honda, Yeah. Galang Hendra di Yamaha. Jadi yang rider available yang bisa mencapai level itu hanya Dimas Eki. Jadi kita pilih dia. Dia punya, kalau nggak saya, dia pernah podium di kejuaraan Eropa, tapi dulu, bukan musim ini. Musim ini belum, tapi moga-moga next race bisa ya. Musim ini ya. Ya. Bongkahin ya. Ya. Bongkahin es. Damn. Yoi, bener gak sih? Ya, itu kan betul. kayak dinding es banget gitu. Ya. Buat rider Indonesia. Iya. Buat bisa mecahin dunia gitu. Betul. Dia bisa masuk posisi Ya. pertama gitu. Dan di rider Moto2 World Championship ada Boben Snyder. Dia pernah menang Red Bull Rookie Cup, kejuaraan Red Bull Rookie Cup. Dia menang di 2015 atau 16, saya agak lupa. Jadi kita lihat penjanjangannya di Moto3, dapat result yang bagus. Ya, Moto3 World Championship. Terus dia di Moto2 berapa tahun dengan tim yang kurang top lah. Jadi walaupun kita lihat performanya jelek, tapi dia ada performa yang dia outperform bike-nya. Artinya dia mencapai potensi lebih dari motornya. Ya. Jadi kita pilih dia dan ya. Jadi seperti itu. Berarti ada 3 rider ya di Mandalika Racing Team? 4. Oh, 4. Apa aja Lagi tuh? kan Piotr di CV Moto2 juga. Oh dia? Iya. Dia orang asing? Dia orang asing, dia orang Polandia. Dia orang Polandia. Ini agak sedikit ini ya, bingung sih Faye. Gue pengen nanya nih. Sirkuit Mandalika sama Mandalika Racing Team ini saling berhubungan atau gimana sih? Ya, kami Apa beda gitu? Beda. Tapi kami ada berhubungan dengan mereka. Kami pernah bertemu, diskusi dengan potensi balap di Indonesia. Tapi manajemennya beda dengan sirkuit. Struktur beda, semua beda lah. Ya, komunikasinya orang lain dengan sirkuit. Tapi ada relationship juga lah dengan sirkuit. Tapi bisa dipakai buat latihan juga berarti sirkuit itu? Ya bisa lah, harusnya bisa, tapi harus komunikasi dengan mereka dulu. Berarti ada perbedaan ya? Ya, ada perbedaan. Untuk di musim sekarang nih, Ya. Mandalika Racing Team udah dapat posisi keberapa aja, Faye? Di Moto2 ya? Ya. Top finish kita tahun ini adalah di Le Mans dan Catalunya. Kami mencapai posisi kelima dan keenam di kejuaraan dunia, dan kita pernah kualifikasi ke P3, posisi ketiga di grid 1 di row 1, 2 kali di Losail Qatar dan Barcelona Catalunya Barcelona. Ya, kita tetap mau fight lebih kencang lah, lebih keras fight. Kita mau mencapai level podium lah, menang dan sampai menang balapan. Itu level yang kita mau mencapai. Planning Ya. Tapi kan ini baru tahun pertama, tim ini baru di tahun pertama, jadi kita harus belajar dari kesalahan untuk tahun depan pasti lebih top deh. Problem apa aja sih, Faye, yang udah pernah dialamin selama nyoba race di musim pertama sama tim Mandalika Racing Team? Ya, ada Tantangannya ya? ya ada banyak tantangan sih kan. Pernah di abis balap di Jerez atau ini abis
Qatar ya kan, pembalap Bo Ben Snyder yang dari Belanda mengalami cedera arm pump. Arm pump berarti kalau dia kan coba gas itu jadi sakit. Dia di sininya. Jadi dia harus operasi. Habis operasi baru bisa mulai kenceng lagi lah, itu satu keandalan. Tapi dengan beberapa bulan berarti. Dia nggak ada istirahat. Oh, dia langsung. Walaupun operasi tetap balap dia. Wow. Jadi itu jadi pembalap Indonesia tidak hanya fisikal ya, tapi mentalnya harus kuat ya. Ya itu kan perbedaan rider yang biasa aja dan rider yang bagus adalah mental. Tapi fisiknya juga harus tetap juga ya, jangan lupa tentang fisik, tapi mental juga sangat penting. Itu berarti ya. Ya. Wah, keren Mas Bo. Idih, Mas Bo ya. Ya, Mas Bo. Mas Bo, semoga kita bisa ketemu deh. Ya. Pengen ketemu deh sama Mas Bo. Yo, enggak. Yo. Nanti ditemenin sama Ferry sih. So gue kurang jago juga kalau berbahasa asing. Ya, sedikit mah bisa gitu lah. Ya, asal-asal ya. Ya, asal-asal lah ya. Kita langsung pertanyaan terakhir aja ya, Fe. Siap. Untuk rencananya, berarti ini musim pertama. Yap. Di musim kedua akan seperti apa nih Mandala Racing Team? Ya. Di Moto2 ya? Ya kami kan misi kita kan untuk menang kan lah. Kita coba usahakan tahun depan fighting buat World Championship. Habis-habisan dong, gas terus. Oke. Ya lebih dekat ke podium dan fight buat menang lah. Kan tahun depan kita akan ada rider baru karena Siapa? Karena Tom akan pensiun, kan kami sudah masih misteri jangan udah tahu. Udah diumumin bahwa Gabriel Rodrigo, balap asal Argentina, akan ganti Tom Luthi yang akan pensiun tahun depan. Gabriel Rodrigo punya dia sekarang di Moto3 di Indonesia Racing Grace ini, akan pindah ke tim kita. Dia akan naik ke Moto2. Dia mendapat podium di Moto3, jadi kami sangat lihat potensinya dia ya. Moga-moga tahun depan dia bisa gas terus buat tim. Yoi. Mantap. Oke, jadi talk show kali ini mungkin segini aja, dan kebetulan gue dapet kiriman yang sangat wah, gila sih, nggak bisa diungkapin nih. Yang di atas helmnya, coba dong ambil. Waduh, ini helm baru keluar minggu kemarin, hari Senin Selasa. Ini limited edition NHK X Mandalika Racing Team, R6 Blue Iridium Visor. Jadi visornya biru ya. bukain dong gitu. Ya. Mantap. Nih NHK dengan sponsor Pertamina, logonya di belakang. Ya. Ini helm ini didesain Milan Judiro, desainer kami nih. Siapa itu orang mana? Dia orang Indonesia. Orang Indonesia, mantap banget Indonesia. Jadi ini kita bawa Indonesia ke dunia. Kita mau akan bawa Indonesia ke dunia, itu salah satu misi dan visi kita. Dari Mandalika Racing Team. Iya. Oke. Jadi gue dapet nih helm serius nih, dikasih. Serius. Wah, mantap banget, asik. Untuk orang-orang yang pengen nih helm, ini bakal diproduksi massal nggak, Fe? Siap dong, iya akan. Oke, nah ini eksklusif ya, pertama kali. Mungkin udah di-announce di IG, tapi ini nanti Senin tanggal 13 September akan keluar. Kami akan restock di Tokopedia kami, Mandalika Racing Store. Oke. R6 Blue Iridium Visor akan keluar. R1 double visor dengan yang kacamata itu. Oke. Dan GP Prime kami yang full face akan ada juga. Jadi semua tiga seri ya? akan available. Waduh, hari Senin banget. Hari Senin ya? Ya, hari Senin. Oke. Berarti buat kalian stay tune aja sih, follow up deh. Ya, follow di Mandalika Racing Team. Nanti gua kasih di IG-nya atau Mandalika Racing Store buat update. Jadi
Nah, jadi buat kalian yang mau helm seperti ini, yang kayak gue ini, hari Senin tanggal 13, pokoknya di store ya. Store-nya di online shop atau apa, Vey? Online shop lah. Oke, jadi ada di online shop. Jadi Mungkin jamnya mungkin saya kasih deh. Jam 00. Jam 00. 00 apa? Tanggal 13 nih. Senin 00. Langsung jam Di 12. di Tokopedia Mandalika Racing Store. pantengin der, makanya gila tuh. Ini cepet habis loh. Tapi kalian harus cepet-cepet sih, kayaknya Iya. cepet habis juga makanya. So jangan lupa deh follow up Mandalika Racing Team, atau kalau misalkan kalian lihat di MotoGP-nya namanya Pertamina apa ya? Pertamina Mandalika Sec Racing Team. Itu. Di Moto Nah itu, oke mantap. Jadi gue pamit undur diri. Nama gue Upai. Feril. Dan see you di next video, oke? Thank you, Be. Yes.